yaitu al-akhdhu bil ifrat wa tarkul istima'. Mereka lebih memilih berpecah belah daripada bersatu. Kita akan lanjutkan kepada masail jahiliyah yang al-mas'alah al-hadiyah wa salatu, yaitu masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah atau sifat jahiliyah yang ke-31, yaitu adawatuhum bid-dinil haq wa mahabbatuhum bid-dinil batil. Sifat yang ke-31 yang menjadi sifat jahiliyah adalah sikap permusuhan mereka terhadap ad-dinul haq, ajaran yang benar, dan sebaliknya kesukaan mereka terhadap ajaran yang batil. Jadi kalau yang benar itu tidak disukai, nah, tapi yang batil itu disukai. Di sifat jahiliyah. Nah, ini sikap demikian di kalangan orang-orang jahiliyah dulu itu betul-betul mereka ini puncak pada kebencian terhadap dinul haq, terhadap ajaran yang benar. Nah, kalau ditarik dinul haq itu yaitu dinul Islam, atau dinul haq itu adalah dinullah, ajaran yang bersumber dari Allah. Nah, peristiwa ini sebenarnya itu mengambil sikap jahiliyah yang terjadi pada kalangan Bani Israil tadi. Jadi mereka begitu sangat antinya, sangat memusuhinya ajaran yang benar. Nah, pada masa dulu ketika Nabi Musa datang membawa ajaran yang benar, itu ajaran Taurat. Nah, di dalam ajaran Taurat itu tercantum, tertulis nama-nama nabi yang akan datang sesudah Nabi Musa. Baik yang hanya nabi saja maupun yang sekaligus nabi dan rasul. Termasuk di dalamnya tercatat, tertulis nabi-nabi sesudah Nabi Musa. Setelah meninggal Nabiullah Musa, Rasulullah, Nabi dan Rasulullah Nabi Musa, Harun itu adalah nabi. Lalu kemudian di Taurat juga dijelaskan bahwa sepeninggal Nabi Musa akan ada nabi-nabi yang lain yang melanjutkan ajaran itu. Nah, setelah itu, setelah masa ambiyahnya, maka akan datang nabi dan rasul yang baru yang membawa ajaran yang namanya diberikan kitab oleh Allah yang namanya Al-Injil. Sesudah Taurat adalah Injil, yaitu Isa bin Maryam. Bangsa Arab, nabi dari bangsa Arab, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, data-data ini tertulis dengan benar, tertulis dengan ada di dalam Allah. Nah, dalam perjalanannya Bani Israil yang kemudian berubah menjadi nama Yahudi
Itu sikap jahiliyah sebelumnya, yaitu apa? Bani Israel itu kan mantan jajahan Fir'aun. Ya. Nah, Fir'aun itu kan sifatnya sifat jahiliyah. Yang benar dibenci, yang batil disukai. Nabi Musa datang membawa kebenaran, ditantang oleh Fir'aun, ditolak oleh Fir'aun. Sebaliknya, ajaran batin yang dibawa oleh para tukang sihir yang dikerjakan. Ini ajaran-ajaran batin yang dibawa oleh para atau Fir'aun. Fir'aun dulu demikian. Karena sifat Fir'aun yang demikian itu disebut sifat jahiliyah. Fir'aun bukan bodoh, dia pintar tapi jahil. Karena itu dalam pandangan Ibnu Al, orang yang disebut ulul albab itu adalah yang mengikuti kebenaran. Walaupun dia cerdas, pintar apa, tapi aham ditolak, itu disebut jahil. Nah, dari mana Allah? Jadi sikap mereka seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian hal demikian juga berlaku. Dan di Taurat sudah tertulis. Maka kita tahu bahwa nabi-nabi sesudah Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang kemudian melanjutkan ajaran Nabi Musa menyampaikan hak, itu akhirnya kan banyak yang jadi korban. Banyak nabi itu dibunuh oleh Bani Israel. Lebih dari 40 nabi dihabisi oleh Bani Israel. Nah, mereka memusuhi ajaran benar yang dibawa oleh para nabi itu, sebaliknya mereka menyukai ajaran batil. Jadi pasca binasanya Fir'aun, itu kan kemudian dibawa oleh Nabi Musa, diselamatkan dari Palestina sekarang, dari Bani Israel, dari Israel sekarang itu dari Nabi Musa dulu. Dari bangsa Palestina, kemudian Palestina, Israel, itu kan semuanya Bani Israel. Nah, ketika diselamatkan demikian, sebagian dari mereka bertauhid, namun sebagian mereka juga ada yang musyrik. Tapi selama Nabi Musa masih ada, itu masih dapat dikawal ajaran itu. Tapi setelah Nabi Musa, Rasulullah Harun, keduanya sudah sadar, nah maka muncullah kelompok-kelompok jahiliyah ini memunculkan kembali ajaran Fir'aun, yaitu ittiba' itu sifat, mengikuti ajaran-ajaran kitab sihir. Sementara ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat, ajaran-ajaran yang benar, itu kemudian mereka tolak. Sampai kemudian terjadi pembantaian, pembunuhan pada lebih dari 40 Nabi Allah. Nah, selanjutnya kemudian di dalam Taurat itu sudah diberitakan bahwa Nabi Rasul yang sesudahnya itu nanti adalah ada yang baru dapat membawa kitab yang baru yang bernama Injil. Tercatat di sini. Nah, kemudian itu menjadi catatan pula. Maka kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah menjadi musuh bebuyutan orang Yahudi Bani Israel dari kaumnya sendiri. Yang sampai kemudian Nabiullah Isa pun mau dibunuh. Hanya saja oleh Allah diselamatkan Nabi Isa itu, muridnya yang pengkhianat itulah yang oleh Allah dirubah wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Itulah yang kemudian ditangkap yang disalib oleh mereka. Kita yakini kenal Al-Quran dengan itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu
mereka tidak mau terima. Nah, itu kan dinul hak namanya. Itu kebenaran ya yang dibawa. Mereka tolak. Malah Injilnya ditolak. Yang mengikuti pengikut Nabi Isa itu malah ditekan, bahkan sampai Nabi Isa kabur. Itu seterusnya berjalan. Nah, di Taurat pun juga tercatat bahwa nanti ada nabi terakhir. Namanya Muhammad, dari keluarganya ini tahu nasabnya. Nah, maka kelompok-kelompok Yahudi ini yang memelihara ajaran batilnya tadi juga membenci. Mereka tidak senang. Mereka mau menanti-nanti akan lahirnya orang ini, mereka akan cari, akan dibunuh Muhammad. Ajaran yang akan dibawa yang namanya Islam itu tahu mereka. Nah, maka Islam belum datang, Muhammad belum lahir, itu dia sudah jadi DPO. Islam belum datang, itu sudah ditolak oleh Yahudi. Nah, mereka menolak dinul hak ini. Yang mereka pelihara adalah dinul batil. Yaitu apa tadi? Mata Fir'aun. Jadi mereka yang tadinya dianiaya oleh Fir'aun lalu diselamatkan, tapi kemudian mereka melanjutkan ajaran Fir'aun. Semua pembawa-pembawa kebenaran, nabi-nabi Allah bahkan sampai dibunuh. Nabi Muhammad, Nabi Isa dibunuh sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu muncul peperangan, Islam diperangi, Islam di. Nah, seperti itu. Itu sifat yang dia maksudnya kalau dia baru-baru saja dunia heboh adanya orang yang membakar Tuhan. Dari dulu mereka sudah tidak suka Tuhan. Dari dulu mereka tidak senang sama Tuhan. Mereka tidak suka karena Quran itu hak. Dinul hak. Mereka lebih suka kepada dinul batil, yaitu ajaran ciptaan manusia. Itu terkadang ya. Nah, ini adalah bagian dari sifat manusia yang dia berbeda. Yaitu kalau dalam penjelasan disebutkan bahwa mereka apa yang disebut dinul batil, yaitu dinul kufar, ajaran-ajaran, aturan-aturan yang datang dari orang-orang yang dulu mereka ini adalah memusuhi, tapi kemudian selanjutnya mereka berubah menyukai. Nah, jadi begitu pertanyaan Allah. Jadi tidak terasa terkadang sifat jahiliyah begini itu terpengaruh kepada orang Islam. Nah, baru saja kita mendengar ada sebagian dari umat Islam menolak sistem pemerintahan dalam Islam. Khilafah Islam, iya. Lalu menerima ajaran mazhab PBB kan? Nah, itu bagian daripada sifat jahiliyah. Yang benar ditolak, yang batil mau diterima. Itu penyakit umat Islam itu. Terasa begitu. Yang hak yang sudah jelas-jelas haknya ditolak, dimusuhi. Tapi hal yang batil, yang salah dipelihara. Ini sering di masyarakat kita banyak begitu. Ya sudah benar itu ada ajarannya, sunnahnya demikian, hadisnya demikian, sahih ini, itu ditolak. Tapi yang nggak ada dasarnya, yang nggak ada hadisnya, yang nggak ada sunnahnya, ada hadisnya yang dohim, hadis palsu, dia dihidupkan. Nah, ini bagian dari sifat batul. Nah, dokter kembali kepada masalah tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Taurat itu sudah disebut demikian itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
karena itu sudah dibuang semua. Ayat-ayat yang menyebutkan adanya Nabi sesudah Nabi Musa, adanya Nabi Isa, itu sudah dirubah semua, diganti, dibuang ayat itu. Maka Taurat yang asli itu sudah tidak ada, makanya oleh Allah diletakkan Injil. Bukan itu shadiqan lima baina yadayhi dengan Taurat, ya, itu Injil membuka ya kecurangan, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu dibuka oleh Injil. Mereka telah memasukkan ayat-ayat Allah di dalam Taurat. Jadi jangankan Al-Quran, mereka kitabnya sendiri dirubah. Ya, jadi kitabnya itu harus mengikuti, harus sesuai dengan seleranya. Jadi bukan mereka yang harus ikut kepada kitab itu, tapi kitab itu yang harus ikut dari ajaran Allah itu, ya, ajaran yang Allah berikan itu harus mengikuti kemauan mereka. Bukan manusia yang ikut ajaran Allah, tapi ajaran Allah yang harus mengikuti ajaran manusia. Itu kemauan manusia. Itu sifat yang unik dari itu. Nah, maka inilah yang kemudian diterapkan dalam bentuk HAM. Ya, bentuk HAM sekarang itu kaum Yahudinya luar biasa. Ya. Maka HAM dari Allah kalau itu bertentangan dengan HAM, maka itu ditolak. Ya HAM yang dipakai. Gitu. Nah, itu bentuk-bentuknya begitu ya. Jadi apa yang ada di Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa itu dulu, pengikutnya kemudian kocar-kacir. Nah, akhirnya pun Injil pun dirubah juga oleh orang Yahudi. Jadi Kristen itu pun juga ada pengikut Nasara itu berikutnya pun juga itu dipengaruhi oleh Yahudi. Ulama-ulama Nasara itu banyak dibunuh. Mereka ini yang paling benci. Jadi realisnya seperti itu. Sampai sekarang kan yang merusak dunia, tatanan dunia itu semuanya udah menurut selera mereka. Karena begini, karena umat Islam itu tidak terasa menjadi corong-corong dan mereka mempersiapkan dana yang luar biasa besar itu. Kita Allah sebutkan ketika datang Rasul Allah, ya, utusan dari Allah datang kepada mereka, wasallikum lima ma'ahum, melakukan pembenaran, melakukan pembenaran terhadap kitab yang ada bersama mereka. Musallim itu bukan hanya tidak sekedar tidak menyetujui, ya, artinya yang benar itu disetujui, yang salah dikoreksi, itu namanya musallim. Jadi membenarkan yang sudah benar, yang keliru dikoreksi. Kelompok dari mereka itu menolak kitab Allah itu ibarat orang azumi diletakkan di belakang mereka, tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Ka'annahu la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak tahu. Allah menggunakan ka'annahu la ya'lamun menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah tahu. Ya. Di rasul-rasul yang ada yang akan datang sesudah Nabi Musa itu mereka sudah tahu semua. Sudah disebutkan dalam Taurat siapa Isa, bagaimana proses kelahirannya dan seterusnya. Begitu juga Muhammad yang selanjutnya nanti akan datang, semua disebutkan. Nah, makanya oleh Allah menggunakan ketika mereka menolak yang apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Allah tadi, itu disebut oleh Allah ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, padahal mereka sudah tahu akan hal. Nah,
Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut juga di surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sikap jahiliyah itu, yaitu wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ketika dulu Sulaiman difitnah, maka orang-orang itu mengikuti apa yang diceritakan oleh setan tentang mulki Sulaiman, tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Setan menuduh Nabi Sulaiman memerintah dengan sihir. Ya. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman oleh iblis itu sudah ditaruh di situ benda-benda sihir. Nah, ketika Nabi Sulaiman masih hidup, dia nggak bisa, karena Allah memberikan kuasa kepada Nabi Sulaiman bisa memerintah jin. Jadi Nabi Sulaiman bisa melihat jin. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain terhadap Nabi Sulaiman ketika masih hidup. Nah, maka iblis itu dendam. Ya, karena ketika dia masih ada, Nabi Sulaiman masih ada, ketika itu masih nggak bisa diminta, karena dia bisa melihat, maka dendamnya disimpan. Nanti kalau kamu sudah mati, meninggal, baru kamu sadar. Itu. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, iblis merubah diri menjadi seorang manusia. Lalu berdakwah di depan orang-orang bahwa tahukah kalian bahwa kenapa Sulaiman jadi seperti itu? Begitu kuasanya dia, begitu bisa memerintah jin, bisa memerintah ruh, tahu suara jin, itu karena dia memiliki sihir yang luar biasa. Masyarakat nggak mau terima. Maka pada iblis sebelum dia mengatakan itu bahwa kalau tidak percaya kita bongkar singgasana Sulaiman itu. Di bawah singgasananya itu penuh benda-benda sihir. Nah, sebelum dibongkar, iblis sudah memasukkan benda-benda sihir di situ. Peralatan-peralatan sihir, benda-benda yang biasa dipakai menyihir, ditaruh di situ. Maka ketika dibuka, ya ada barang buktinya. Karena sebelum dibongkar, barang buktinya ditaruh di situ dulu. Nah, itu kerjaan iblis. Nah, karena itu terbukti ada barang bukti, maka terbitlah Nabi Sulaiman. Nah, maka orang-orang kata Allah itu ittaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh setan tentang kerajaan Sulaiman, yaitu bahwa Sulaiman memerintah dengan menggunakan sihir. Padahal Nabi Sulaiman adalah wahyu. Itu. Nah, apa ini kan batil. Mereka lebih memilih itu, memilih mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis ini daripada mengikuti bahwa Sulaiman itu adalah Nabi Allah, wahyu dari Allah. Mereka tolak karena wahyu itu pasti hak. Nah, mereka tolak itu lalu menuduh Nabi Sulaiman bahwa dia adalah tukang sihir. Mereka, ya nggak mungkin Nabi Sulaiman bisa membela diri, bisa menikah. Maka fitnah itu menyebar, lalu kemudian banyak orang yang tidak percaya lagi tentang kekuasaan Nabi Sulaiman karena diduga dia melakukan sihir. Nah, itu cara iblis ya merusak nama baik Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada jadi barang bukti palsu, barang bukti bohong itu ditaruh di situ. Nah, yang begini ini seringkali juga ditiru, ya. Seringkali ditiru biasanya para ulama, para aktivis yang tidak disukai. Nah, nanti tiba-tiba ada barang bukti ditaruh. Kan iblis yang begitu, cara-cara setan, cara-cara iblis ya membuat barang bukti palsu hanya untuk merusak nama baik orang. Nah, nah, seperti itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa hal yang seperti ini itu membahayakan kehidupan. Sikap demikian, jadi sikap
lebih apa membenci kebenaran lalu kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh orang kafir atau ajaran orang-orang kafir ini berat. Dari sisi pandangan syariah, kalau kita melihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu di surah Muhammad. Surah Muhammad itu surah Muhammad itu. Di surah Muhammad ayat 25 sampai dengan ayat 28. Ini Allah bicara masalah ini. Allah katakan innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwalahum wa amlahum. Terangkan sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang, maksudnya kembali menjadi kafir, mimba di mata bayinya dalam muda setelah petunjuk itu jelas kepada mereka. Jadi jelas hak itu sudah benar, ya. Nasnya benar, tapi dia kemudian mengingkari. Ya. Asy-syaitanu sawwala lakum wa amlahum. Maka syaitan itulah yang akan membimbing dia untuk melakukan maksiat dan memberikan angan-angan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Nah, kenapa sampai seperti itu? Diterangkan oleh Allah pada ayat 26. Kenapa orang ini menjadi murtad? Dari kabian penyebab mereka itu murtad adalah karena mereka itu berkata kepada orang-orang lilladzina karihu ma nazzalullah. Karena mereka berkata kepada orang-orang yang karihu ma nazzalullah, orang-orang yang benci terhadap ajaran yang diturunkan oleh Allah. Mereka ini berkata kepada mereka, siapa orang-orang yang benci ajaran Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah orang-orang yang kafir. Mereka inilah yang jelas akan membenci ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dalam ayat di surah di ayat ketiga dari surah Muhammad ini, Allah berbicara tentang perbedaan orang kafir dengan orang mukmin. Dari kafir dan ladzina kafaru ittaba'ul batil. Orang kafir itu mengikuti kebatilan. Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Sedangkan kalau orang beriman itu yang diikuti adalah al-haqqu min rabbihim. Kebenaran yang datang dari Allah. Itu yang diikuti orang beriman. Jadi artinya apa? Sifat menjadi sifat kafir kalau mengikuti sesuatu yang batil. Di ayat 8 dengan ayat 9 Allah katakan walladzina kafaru fataksallahu wa dhalla a'malahum. Orang-orang kafir itu taksallahu adalah keputusasaan yang akan mereka dapatkan. Wa dhalla a'malahum, dan Allah gugurkan amal mereka. Kenapa digugurkan? Pada ayat 9 Allah katakan sebabnya dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Itu karena mereka benci aturan yang Allah turunkan. Jadi penyebab orang di antara sifat orang kafir itu adalah karihu ma anzalallah. Mereka benci terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Maka dengan demikian fa'ahbata amalahu, maka Allah membatalkan, menggugurkan seluruh amal. Nah, jadi dalam ayat ini Allah sebut orang yang karihu ma anzalallah, orang yang benci apa yang Allah turunkan,
Ini sebab murtad. Jadi orang Islam, ya orang Islam yang pro kepada orang. Nah, sikap demikian ini menjadi sebab riddah, menjadi sebab orang itu pelakunya bisa dimurtadkan oleh Allah. Ya. Bisa dimurtadkan oleh Allah. Dan perlu diketahui bahwa murtad itu tidak hanya terkena kepada orang awam, bisa saja ulama itu murtad. Cuma kalau kita kembali kepada kisah Bal'am di masa Nabi Musa, itu ulama, tapi karena dia justru pro kepada ajaran Fir'aun yang musuh Allah, justru dia dukung di situ, keluarkan fatwa mendukung ini, maka oleh Allah dia dilaknat, dimurtadkan oleh Allah, tapi dia murtad tidak sadar. Nah di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu berbahaya. Kalau katakan tadi, maka dalam ayat 25 dari surah Muhammad ini itu dalam ayat begini, ya sifat jahil. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, rahasia mereka. Orang yang seperti ini nanti, orang yang murtad itu, ya, ketika akan mati pada saat nyawanya dicabut oleh malaikat, itu mereka dimukuli oleh mereka. Ya beribu nawujuhum wadbar, muka mereka ditempelin oleh mereka, wadbar tubuh mereka dimukuli oleh mereka. Siksa di saat sakaratul maut. Ini informasi dari Allah. Tuhan yang tidak dipisahkan, tapi Allah yang menginformasikan. Nah, kenapa sampai seperti itu? Dari keadaan tabahu bahas Allah. Wakarihu ridwan. Itu menyebabkan demikian betapa mereka marah kepada orang yang demikian ini atas izin Allah, karena mereka mengikuti perkara yang membuat Allah murka. Apa matilah, kalau kan murka itu bagian sebaliknya mereka kali ini berwarna. Mereka tidak suka apa yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya bukan apa mereka. Nah kalau digugurkan apa kan mereka tak murka. Kan perkara kecil menolak sesuatu yang sudah dinas oleh Allah, yang sudah benar adanya. Jadi bagaimana bahwa sesuatu yang sudah benar adanya itu kita harus akui. Perkara apakah kita bisa mewujudkan, apakah kita bisa melaksanakan atau tidak, itu bab berikutnya. Tapi kita harus akui dulu. Jangan terlalu apa-apa kita sudah mengatakan itu sesuatu yang salah, bertentangan dengan bertentangan dengan undang-undang PBB. Mana PBB itu siapa? Jadi kalau sudah seperti itu, maka nantinya PBB itu berubah menjadi arba'ah min dunillah. Karena itu arba'ah min dunillah tidak terbatas kapan dan di mana itu bisa ada. Yaitu arba'ah min dunillah, yaitu pengatur selain Allah. Itu namanya arba'ah min dunillah, dan itu adalah bagian daripada tauhid. Makanya kalau dalam beberapa pembahasan tauhid, maka tauhid dunia itu adalah PBB. Tauhid internasional itu adalah PBB. Kita semua orang akan tunduk ke situ. Kata ajaran Allah harus tunduk apa keputusan PBB. Jadi itu memposisikan dirinya arba'ah min dunillah. Nah di sini itu tinjauan tauhidnya itu begitu, bukan bicara masalah fikih di sini. Tapi itu adalah pembahasannya fikih, apa tauhid, urusan tauhid. Dan itu memang terkadang orang
sikap dan perbuatan kita pun juga. Kalau orang itu murtad, sadar kalau dirinya murtad, dia bisa bertobat. Tapi kalau dia tidak sadar bahwa dia murtad, maka tidak mungkin bisa bertobat. Nah, itulah tadi yang disebut oleh Allah itu kan, kalau orang itu dimurtadkan oleh Allah tanpa sadar, maka yang menjadikan pembimbing baginya adalah asy-syaitan sawwalahu wa amlahu. Setannya yang akan sawwalahu, yang akan membimbing dia untuk melakukan maksiat, wa amlahu, dan menunda-nunda memberikan khayalan kepadanya bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Tidak merasa kalau berbuat salah, tapi justru merasa itu adalah kebenaran. Nah, itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian